Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, my student? Kaifa halukum? Bahasa kitanya, apa kabar kalian anak-anakku? Mudah-mudahan kalian senantiasa sehat ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Anak-anak semuanya sudah siap untuk belajar ya? Baiklah anak-anak, materi kita pada hari ini yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, apa itu arti hormat dan patuh? Hormat itu artinya berperilaku sopan ya. Jadi bukan hormat seperti kita menghormati bendera saat kita upacara, tetapi hormat itu berperilaku sopan. Sedangkan patuh itu artinya taat dan menurut, atau nurut bahasa kita Palembangnya ya. Jadi seorang muslim atau seorang anak yang soleh soleha itu harus mempunyai perilaku yang sopan atau perilaku yang hormat serta patuh kepada orang tua, kepada guru atau kepada orang yang lebih tua. Lalu selanjutnya, kenapa kita harus hormat dan patuh kepada orang tua dan guru? Pertama, hormat dan patuh kepada ibu, karena ibu telah mengandung selama 9 bulan serta melahirkan dengan mempertaruhkan nyawanya. Bayangkan sebegitu hebatnya perjuangan seorang ibu untuk kita sebagai anaknya. Lalu kemudian ayah kita telah berusaha keras, telah berjuang keras untuk bekerja selama ini mencari nafkah yang halal untuk menghidupi kita sebagai anaknya. Kemudian guru juga, kenapa harus patuh dan hormat kepada guru? Karena guru telah memberikan kita banyak pelajaran, banyak ilmu pengetahuan, sehingga kita menjadi anak yang paham tentang banyak hal, mengerti tentang banyak hal ya. Jadi anak-anak, itulah kenapa kita harus berperilaku hormat dan patuh kepada orang tua, kepada guru, kepada orang yang lebih tua ya. Lalu masuk kepada subtema kita yang kedua, yaitu santun dan menghargai teman. Nah, apa itu santun? Santun itu merupakan perilaku seseorang yang halus budi pekertinya, halus bahasanya, lemah lembut bahasanya. Jadi jika seseorang itu telah memiliki sikap yang santun, maka ia akan selalu menjaga omongannya dan tingkah lakunya. Ia tidak akan berkata kasar, tidak akan membentak, tidak akan menyakiti orang lain dengan kata-kata maupun dengan tingkah laku. Ya, jadi kita sebagai anak muslim, anak yang soleh-soleha, tentu kita harus selalu menjaga omongan kita dan juga tingkah laku kita supaya tetap santun. Next, contoh ataupun ciri ya dari perilaku santun dan menghargai teman itu sendiri. Misalnya berbicara sopan dan tidak berteriak, berbicaranya lemah lembut kepada teman ya. Kemudian jika diberikan sesuatu atau jika ditolong, kita mengucapkan terima kasih. Kemudian senantiasa bersikap ramah kepada teman maupun orang lain ya. Lalu kemudian meminta maaf jika kita ada salah kepada teman kita, tidak malah bersikap sombong ya dengan tidak mengakui kesalahan kita. Kemudian juga tidak mengganggu teman atau orang lain. Ada teman kita yang sedang belajar, tidak kita ganggu, sedang duduk tidak kita ganggu, sedang bermain pun tidak boleh kita usil ataupun jahil kepada teman kita ya. Kemudian selanjutnya di sini ibu menyediakan beberapa gambar ya sebagai contoh dari perilaku hormat dan patuh
Yang pertama itu gambar yang ke-1, ada seorang anak yang sedang membawakan air putih, air minum ya, kepada bapaknya yang baru saja pulang kerja. Ya, dia melihat ayahnya yang capek, yang lelah, dia bawakan air putih untuk diminum oleh ayahnya. Nah, ini contoh dari perilaku hormat kepada orang tua ya. Lalu kemudian gambar yang kedua, ada seorang anak yang sedang melakukan izin ya atau permisi kepada kedua orang tuanya karena hendak main. Ya, anak-anak juga begitu di rumah. Harus izin dulu kalau mau keluar rumah kepada orang yang ada di dalam rumah atau kepada orang tua kita. Selanjutnya, contoh hormat dan patuh kepada guru. Ketika guru sedang menjelaskan di kelas, sikap anak yang memiliki sikap hormat dan patuh kepada guru tentu akan mendengarkan gurunya berbicara, tidak ribut sendiri. Ya, itu. Kemudian contoh dari santun dan menghargai teman. Ini gambar yang keempat ya. Ada beberapa anak ya yang sedang melakukan diskusi dan satu orang yang sedang berbicara, lalu teman yang lainnya harus mendengarkan pembicaraan temannya sebagai salah satu sikap dari menghargai teman kita ya. Kemudian selanjutnya, apa sih hikmahnya kalau kita bersikap santun dan menghargai teman kita? Apa manfaatnya? Apa yang akan kita dapatkan? Nah, itu merupakan tugas dari ibu ya, untuk kalian jawab tugas pertama. Lalu untuk tugas keduanya, kalian silahkan menulis rangkuman. Paling sedikit ibu minta 10 baris ya, boleh lebih dari 10 baris rangkumannya. Lalu tugas yang ketiga, pada akhir video ini ibu menampilkan beberapa gambar lagi. Silahkan diceritakan gambar tersebut sesuai dengan materi kita pada hari ini. Dalam satu gambar cukup 1 atau 2 baris saja ya. Dan terakhir ibu ucapkan semangat terus untuk belajar dan jaga kesehatan ya anak-anakku semuanya. Dan ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.